penyakit-penyakit tanda kutip yang perlu dikasih emotional healing. Aja itu, Bib. Yang pertama ya penyakit hati yang kekinian ini, anak-anak muda ini. Ada dua yang saya soroti. Yang pertama adalah kejenuhan. Anak-anak muda sekarang ini, generasi milenial sekarang ini resisten dengan kejenuhan. Jenuh, dikit-dikit gampang jenuh, dikit-dikit bosen. Hasil dari jenuh dan bosen sama dengan gabut. Ya itu tadi, Beb. Kalau udah gabut, staycation. Ayo nyari tujuan kemana. Masih mending kadang-kadang kalau masih ke pantai atau ke gunung yang naudzubillah kadang dugem. Kadang menggunakan barang-barang yang haram. Nah ini faktor pemicunya kalau kita diagnosa itu emosinya itu feelingnya hatinya ini sedang bermasalah dengan penyakit namanya kejenuhan. Jenuhan, bosen sama dengan gabut. Nah kalau jenuh dan bosen ini ya mau nggak mau harus diisi dengan rutinitas. Isi dengan rutinitas yang positif obatnya. Kalau dia masih muda, energi kerja. Apa yang bisa kita kerjakan? Karena anak muda yang nggak kreatif itu anak muda yang paling dibenci sama Sayyidina Umar bin Khattab. Karena pernah Al-Fakir dengar salah satu kalam hikmahnya Sayyidina Umar bin Khattab itu anak muda yang tidak fokus di urusan ibadah, tapi tidak fokus juga di urusan dunia, maka keburukan lebih dekat kepadanya daripada kebaikan. Ya karena jenuh tadi, bosan, nggak jelas, luntang lantung bahasa orang Pasuruan. Kerja ndak kerja, ibadah ndak ibadah, zuhud ndak zuhud, ya nggak jelas akhirnya. Ya obatnya ya dicarikan rutinitas. Kalau emang dia bisa aktif di remaja, banjarian, hapsian, bagus sekali. Kalau emang dia passionnya ndak ke situ, kerjaan. Ya wis, tumpuk no duit udah apa-apa sugih, tapi manfaat diarahkan nanti. Kerja aja daripada nganggur. Itu lebih bagus. Itu yang pertama, faktor yang sering saya lihat dari gangguan-gangguan penyakit kekinian itu jenuh. Yang kedua, anak muda sekarang ini rentan resisten dengan temperamen tinggi. Bukan cuma pemarah, delurung. Ngawur, Gus. Ya, Di atasnya marah, di atasnya temperamen. Ini biasanya ada beberapa pemicu faktor. Ini agak panjang rentetannya, rantainya berantai nih. Biasanya yang paling banyak pemicu seorang anak muda menjadi seorang yang temperamen itu karena faktor keluarga, orang tua, lingkungan yang ada dalam rumahnya. Itu pemicu pertamanya. Jadi berantai ini, urutannya agak panjang. Berantai, keluarga. Kedua, pola makan. Jenis makanan. Nyeleneh ini ya. Pemahaman anak iya. Agak jauh teropongnya. Pola makan. Nih? Ya karena kemarin kita belajar dari peristiwa COVID-19, yang mana di masa-masa COVID-19 itu kan banyak penelitian-penelitian bahwa berbagai macam jenis konsumsi nutrisi yang kita masukkan dalam tubuh itu bisa mempengaruhi beberapa sistem saraf kita. Sistem saraf, sistem hormon, terus emosional kita itu juga pengaruh dari apa yang kita konsumsi. Lah anak-anak sekarang ini, anak-anak muda sekarang cenderung gampang badok. Opo sing ono dipangan, opo ono jajalan cemilan anyar viral dipangan. Ndak mau dia mengkaji dulu ini makanan viral ini asal usulnya apa, bahan dasarnya apa. Terus jadi harus ngerti sih dong kandungan. Sebenarnya nggak harus Ya. nyari ilmu gizi, Gus. Kan ini kan sudah pinter ini, smartphone lebih pinter dari orangnya HP. Iya. Tinggal cari di Google apa komposisinya, ingredientsnya apa, dilihat. Yang nggak ngerti dengan bahasa-bahasanya tinggal dicari, searching lagi di Google. Oh, apa itu gelatin? Oh, gelatin itu lemak. Lemak itu berasal dari apa? Oh, ada yang lemak sapi, ada yang lemak babi lah. Itu kan paling enggak dari jadi wawasan tambahan. Nah, kalau enggak mau ada rasa curiosity, penasaran
tentang makanan-makanan yang dia konsumsi, ya wis delurung akhirnya. Padahal ada teguran di Al-Qur'an itu falyanduril insanu ila ta'amih. Hendaknya seorang manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Jadi enggak delurung, karena di hadis juga ada atsar menyatakan kul ma syi'ta fa bimislihi ta'mal. Makanlah apa yang kamu mau, maka sebagaimana cara kau makan, ya sebagaimana itu juga kau akan berbuat. Jadi sangat pengaruh sekali. Berkat COVID-19 yang kemarin ini kita bisa mengkaji bahwa nutrisi yang masuk ke tubuh itu akan mempengaruhi bawaan pengkonsumsinya. Jadi kalau makanannya bermasalah, ya otomatis nanti langkah-langkahnya bermasalah. Ini yang kedua, yang temperamen. Jadi asal usul temperamen ini harus dibenarkan. Kalau emang dia dari sumber asalnya yaitu keluarga, maka sebagai orang tua ketika memiliki anak yang sudah beranjak dewasa ABG dengan mental yang temperamen, gampang marah, susah dinasehati, susah mendengar, ya berarti yang harus pembenahan dulu adalah justru orang tuanya. Konselingnya itu justru harus bareng-bareng satu keluarga agar nanti mental si anak lebih terbentuk dalam kondisi yang lebih baik. Kalau itu ternyata nggak ada masalah, berarti makanannya. Cek makanannya. Kalau makanannya ngawur, makanannya seenaknya sendiri, ya hasilnya pasti ngawur juga. Sejauh yang saya kaji baru satu itu. Ada lagi sebenarnya penyakit itu masih ada penyakit hati yang sifatnya umum. Kalau yang sifatnya umum ini semua kena, kita semua kena. Ya ini cinta dunia ini penyakit yang semua orang kena ini. Ini perlu obat banget. Ada hadis bahkan saking perlu obatnya sampai Nabi menegur wa qalilum mimma yastaghfirun nas anhu hubbud dunya. Sedikit sekali manusia yang beristighfar daripada salah satu dosa, yaitu dosa cinta dunia. Nah, kita enggak kepikiran itu. Seakan-akan cinta dunia wajar wis, wa tuhibbunal mala hubban jamma, kita merasa kita wis anjen fitrahnya seperti ini. Tapi padahal itu suatu hal yang perlu dihealing, perlu diobati. Tapi kita enggak, ya justru menumpuk cinta dunia itu. Yang berikutnya ya hawa nafsu. Setelah cinta dunia gandengannya hawa nafsu. Ini penyakit hati yang umum. Hawa nafsu dituruti, butuh diobati. Ini masalahnya kalau kita. Mestinya hawa nafsu diarahkan. Karena mengarahkan hawa nafsu adalah mengobatinya. Kalau hawa nafsu dibunuh enggak mungkin lah. Hawa nafsu dimatikan, khosaro kita yang rugi. Enggak berlanjut kehidupan nih, enggak ada berkembang biak, enggak ada keterlanjutan kehidupan. Jadi hawa nafsu disalurkan dengan cara yang benar, bukan seperti anak-anak muda sekarang yang sudah mengikuti gaya hidup ke barat-baratan. Kan orang Indonesia ini mestinya ke timur-timuran, jaga adat istiadat, tidak gaya hidup bebas, tapi sekarang enggak, lepas kontrol.